一直在此坚守通天，久与通天。那么多人闯通天桥，显然是这个曾经的天才毕生。那要如何获得？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-144. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang selama 3 tahun, Lo Fong bersama para jenis lainnya akhirnya telah tiba di kota kekacauan Primal. Master Jujian lah yang menemani para jenius kemari. Selain itu dirinya juga menjelaskan beberapa hal. Baru saja menginjakkan kaki di tempat tersebut, Lo Fong dan yang lainnya secara tiba-tiba dibawa ke sebuah tempat, yang mana tujuan mereka kemari adalah untuk memilih tablet batu yang memiliki teknik kuat di dalamnya. Lo Fong pun memilih tablet batu tetesan hujan. Di tengah kedatangan para jenius baru, pertarungan tiba-tiba saja terjadi di tempat tersebut, yang mana ini melibatkan dua makhluk abadi. Tentu akibat pertarungan mereka, ledakan besar pun tercipta. Pada akhirnya, penguasa kota pun turun tangan. Hanya ada menggerakkan tangannya saja, kerusakan yang telah terjadi dan mudah ia pulihkan. Tidak itu saja, dua makhluk abadi tadi pun dan mudah ia lenyapkan. Setelah perselisihan tersebut, Master Jujian pun memperlihatkan kepada para peserta mengenai pintu besar. Pintu ini hanya boleh dibuka oleh beberapa orang saja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah memperkenalkan ruang rahasia monumen kekacauan, gerbang ini pun mulai terbuka. Setiap monumen kekacauan telah ada selama lebih dari 1 juta keadaan ekstrim. Ini adalah harta dari perusahaan alam semesta maya dan juga merupakan harta terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Master Jujian pun meminta pada jenius untuk memanfaatkan kesempatan besar ini, karena hanya orang-orang terpilih dan juga yang pandai saja yang bisa kemari. Mereka pun bisa melihat ekstensi kuno di sana. Lo Fong penasaran misteri seperti apa yang akan tersimpan di dalam tempat itu. Perhatian semua jenius terus saja tertuju pada harta itu sampai akhirnya melihat berbagai tablet kekacauan. Hanya saja para jenius satu persatu kembali dipisahkan. Lo Fong sendiri penasaran dan tablet-tablet di hadapannya. Ia pun hanya terus melihat tablet ini saja, sambil dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Sepertinya jalan menuju puncak ada pada tablet-tablet itu. Ini. Di sini ada tetesan hujan, monster bintang, dan masih banyak lagi. Tablet ini kemungkinan besar menyimpan begitu banyak teknik rahasia. Semakin dalam mereka memahaminya, maka semakin banyak juga yang bisa mereka dapatkan. Dua klon Lo Fong sangatlah peka terhadap hukum asli. Jadi dia memanfaatkan hal itu untuk mencari tahu tablet mana yang harus dirinya pilih. Lo Fong memutuskan semua ini dan pendapat dari 3 tubuhnya. Dengan tubuh manusianya, Lo Fong hanya bisa merasakan samar-samar dari 9 gambar pertama. Sedangkan 3 gambar lainnya tidaklah dirinya ketahui. Jadi daripada kebingungan, ia memilih untuk fokus pada gambar pertama yang tepatnya memiliki usia paling tua. Ketika menatapnya, seketika saja adegan pertempuran otomatis muncul dalam pikirannya. Selain itu, pergerakan ini mengandung lebih banyak penerapan hukum ruang angkasa yang asli. Sayang sekali adegan itu hanya melintas sekilas saja. Lo Fong penasaran apa yang harus dirinya lakukan untuk mencapai apa yang ada di gambar tersebut. Sepertinya ia harus menggabungkan hukum asli ke dalam gerakannya. Seketika saja Lo Fong pun hanyut dalam pikirannya. Oh ya, Lo Fong ini memilih tablet 9 tetesan hujan. Sesaat kemudian ia pun tersadar oleh suara dari Master Jujian. Ia memberitahu jika mereka ingin memahami monumen kekacauan lagi, maka mereka bisa melakukannya melalui jaringan jagat maya. Dan begitulah mereka bisa memahami kapanpun yang mereka mau. Lo Fong paham, jadi dirinya pun mulai masuk ke dalam jaringan alam semesta maya. Di sana dirinya pun disambut oleh jembatan yang akan membawa Lo Fong menuju apa yang dirinya inginkan. Chang Bo sekali lagi muncul di hadapan Lo Fong. Tujuannya kemari adalah untuk menjelaskan kepadanya mengenai jembatan Tong Tian atau jembatan surgawi kalau di novel. Dia menjelaskan kalau pertemuan mereka sebelumnya hanyalah ilusi saja, dan inilah pertama kalinya mereka bertemu. Chan Bo pun bersalaman dengan Lo Fong. Chang Bo lalu menjelaskan kalau melewati jembatan Tong Tian tidak akan mudah. Total ada 52 jembatan Tong Tian.
Ini sesuai dengan 52 monumen kekacauan. Setiap Lo Feng melewati satu level, maka ia memiliki satu kesempatan lagi untuk memahami tablet kekacauan. Akan tetapi sampai sejauh ini hanya Bolan saja yang bisa melewati 2 level di waktu yang singkat. Sedangkan Rong Jun dan yang lainnya masihlah belum menyelesaikan level pertama. 一直在此坚守通天桥，久与通天桥，每闯过一层，有博兰连闯2层。 Lo Feng memiliki keyakinan bisa melewati level pertama, karena setelah berlatih selama 3 tahun, ia telah berhasil mencapai tingkat pertama dari ranah universe. Walaupun belum sehebat Bolan, tapi Lo Feng akan berjuang keras untuk bisa melewati langkah pertama. Sebelum memulai ujian, Lo Feng diminta untuk memilih kekuatan lawan yang akan dia hadapi. Ini berisikan pengendali spiritual sama seperti Lo Feng dan juga ada 2 lainnya, seperti mental dan ilusi. Bagi Lo Feng, jembatan Tongtian dan juga peninggalan kekacauan salinglah berhubungan satu sama lain. Jadi lawan yang akan diri hadapi memiliki pemahaman tentang tablet kekacauan. Untuk bisa belajar dari lawannya, Lo Feng pun memilih agar lawannya juga memiliki kekuatan pengendali spiritual sepertinya. Chang Bo paham dan meminta Lo Feng untuk tidak gegabah. Saat juga gambaran yang menyerupai sosok Lo Feng pun diciptakan. Sayang persis sepertinya klon ini juga menggunakan senjata yang sama seperti Lo Feng. Ia pun penasaran akan seberapa jauh perbedaan kekuatannya dengan sosok itu. Chang Bo akan terus mengawasi pertarungan yang akan Lo Feng lakukan. Hanya saja sesaat kemudian ia pun dikejutkan dan datangnya sosok yang begitu kuat dan akan menjadi peran besar dalam perkembangan Lo Feng. Ini adalah Kaisar Truyan. Chang Bo memberitahu kalau Bolan adalah yang paling kuat sejauh ini. Hanya saja saat ini ada 2 orang yang sedang melakukan ujian, dan salah satunya berasal dari sekte yang sama seperti Truyan. Kembali kepada Lo Feng yang telah memulai pertarungannya. Dalam pertarungan ini sudah jelas kalau lawan yang Lo Feng hadapi memiliki pemahaman hukum asal yang jauh melampaui dirinya. Padahal Lo Feng menggunakan 6 senjata, sedangkan lawannya hanya 3 saja. Namun bagaimana bisa Lo Feng ditekan seperti ini? Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Sampai pada akhirnya Lo Feng pun mencoba memaksimalkan serangannya dan menciptakan gelombang kejut. Dan beginilah ia bisa memperjauh jarak di antara mereka berdua. Lo Feng dan sosok ini pun mulai saling beradu serangan jarak jauh. Meskipun Lo Feng sempat unggul, tapi lagi dan lagi kekuatan dari sosok ini berada di luar pemikiran Lo Feng. Ia bahkan baru tahu kekuatan hukum asal bisa digunakan seperti ini. Pada akhirnya Lo Feng sepertinya akan kalah. Chan Bo dan juga Truyan hanya bisa diam saja melihat pertarungan dari Lo Feng. Setelah semua itu kita dibawa keluar, yang mana di sini Lo Feng masih kepikiran dan pertarungan yang sebelumnya ia alami. Ia penasaran bagaimana cara hukum asal diterapkan dalam gerakan. Lawan ini saatlah memahami tentang monumen kekacauan. Lo Feng sudah expect lawannya akan kuat, namun dia tidak nyangka akan dikalahkan dengan sangat cepat. Babata pun meminta untuk tidak memikirkan hal itu, karena bagaimanapun 99,91% pasti pemula akan gagal. Di angkatan Lo Feng hanya Bolan seorang yang lolos. Uka pun datang menghampiri Lo Feng untuk memberitahu kalau Rong Jun baru saja melewati jembatan Tongtian tingkat pertama. Sepertinya ia sudah bertambah kuat. Gaseli juga memberitahu kalau Rong Jun baru saja diangkat sebagai murid oleh pemimpin kerajaan alam semesta Yuan Shen. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka karena bagaimanapun Yuan Shen merupakan penguasa kosmik yang sangat kuat. Bisa dikatakan di antara para pemimpin negara alam semesta, Yuan Shen adalah yang paling senior. Jika Rong Jun diangkat menjadi muridnya, pasti dia itu memiliki potensi yang besar. Gaseli juga berpikiran hal yang sama. Rong Jun merupakan salah satu yang terbaik di antara mereka. Ia pun kembali meremehkan Lo Feng dan menganggapnya tidak bisa dibandingkan dengan Rong Jun. Uka dan Rong Jun meminta Lo Feng untuk tidak mempedulikan perkataan Gaseli. Setelah Gaseli pergi, Uka memberitahu kalau ia sudah membuat janji dengan Rong Jun. Jadi lebih baik Lo Feng itu ikut bersama mereka agar bisa belajar dari Rong Jun. Para jenis lainnya pun memberikan selamat kepada Rong Jun karena tak berhasil melewati level pertama. Uka juga ikut menghampiri Rong Jun, disusul juga dengan Lo Feng. 正好，我们一起。公主，提供奖啊！
Hari demi hari pun sudah berlalu, yang mana saat ini Lao Feng sepertinya sedang berlatih agar bisa meningkatkan pemahamannya terhadap hukum asal. Ia mencoba untuk memperkuat bentuk persenjataan Nansen Upperman-nya. Akan tetapi usaha Lao Feng harus gagal. Ia merasa penasaran mengapa ia tidak bisa melakukannya, padahal sosok yang berhadapan dengannya bisa dengan mudah melakukan hal itu. Lao Feng harus mencari cara lain agar bisa melewati level pertama. Mungkin satu-satunya cara adalah memahami tablet kekacauan. Sesaat kemudian dirinya pun mendapatkan pesan dari seseorang yang berisikan sebuah saran tentang pemahamannya. Orang itu pun meminta Lao Feng untuk membeli metode rahasia Piao Shu agar dasar Lao Feng tidaklah tergoyahkan. Lao Feng penasaran siapakah yang mengirim pesan ini. Babata yang melihat pesan itu meyakini kalau sang pengirim bukanlah sosok sembarangan, bahkan mungkin satu level di bawah penguasa kota. Lao Feng semakin penasaran karena seharusnya Master Zhu Jian telah meninggalkan kota kekacauan. Jadi yang kemari hanyalah Long Yuweng, murid dari Master Zhu Jian. Jadi apakah yang mengirim pesan itu adalah Long Yuweng? Akan tetapi yang kesulitan dalam jembatan Tongtian bukan hanya dirinya saja. Namun mengapa Long Yuweng malah memperhatikan dirinya? Babata merasa ada kemungkinan lain, karena bagaimanapun kota kekacauan dibagi menjadi ke beberapa sekte. Ini sesuai dengan monumen kekacauan yang masing-masing mereka pilih. Mungkin saja ada senior dari sekte yang sama dengannya memberikan bantuan kepada Lao Feng. Dan kata lain, orang itu kemungkinan berasal dari sekte 9 Tetesan Hujan. Karena Lao Feng masih belum tahu, jadi kemungkinan itu adalah Raja Kabut Hitam atau dikenal sebagai Iblis Sejati, veteran dari sekte 9 Tetesan Hujan. Selain itu, Lian Luo, pendiri dari metode Piao Shu, telah tumbuh di bawah bimbingan orang tersebut. Lao Feng menjadi kepikiran apakah yang mengirimkan email ini adalah Lian Luo. Hanya saja Lian Luo bukanlah sosok yang gabut, karena bagaimanapun dia adalah orang jenis nomor 1 di alam semesta. Ia bahkan menerobos keabadian hanya dalam kurun waktu 100.000 tahun saja. Sayang sekali keterangannya tidak bertahan dalam waktu yang lama, sebab Lian Luo tumbang di medan pertarungan. Ini semua terjadi pada 100 juta tahun yang lalu. Jadi sudah jelas kalau email ini bukanlah dari Lian Luo. Lebih baik mereka itu tidak memikirkan siapa yang telah mengirim email ini, karena metode Piao Shu tanpa sangatlah bermanfaat bagi Lao Feng. Untuk bisa mendapatkan metode ini, Lao Feng hanya perlu menggunakan poin perusahaan saja. Biayanya sendiri mencapai 800 poin. Akan tetapi Lao Feng mengingatkan kepada Babata kalau sebelumnya ia telah menggunakan poin-poin itu untuk teknik tubuh klon Mosanya. Alhasil, poin yang saat ini Lao Feng miliki adalah 0. Menyadari hal itu, Babata pun menjadi marah karena Lao Feng begitu boros. Akan tetapi Lao Feng beralasan Babata sendiri yang menghasut dirinya. Seketika saja Babata pun menjadi begitu marah karena Lao Feng malah menyalahkan dirinya. 那么多人闯通天桥，显然是这个曾经的天才毕生，那要如何只要800积分，很划。和秘法？ Babata pun akan mencari ide agar bisa mendapatkan poin itu. Tapi karena Lao Feng telah menyalahkan dirinya, jadi Babata tidak mau memberitahukan ide tersebut. Alhasil Lao Feng pun hanya bisa memohon kepadanya. Untung saja Babata mau. Jadi dirinya pun menjelaskan kalau para jenius yang telah berlatih di sini kemungkinan telah meninggalkan beberapa wawasan. Kebanyakan dari jenius yang telah meninggalkan tulisan di sekitaran tempat tinggal mereka. Lian Luo kemungkinan juga meninggalkan hal yang sama. Jadi mungkin di sekitaran tempat itu ada catatan yang telah Lian Luo tinggalkan. Mendengar hal tersebut, Lao Feng pun menjadi bersemangat untuk mencari catatan yang dimaksud oleh Babata. Sesaat kemudian Lao Feng pun mulai masuk ke dalam sebuah tempat yang kemungkinan besar ini merupakan tempat tinggal dari Lian Luo di masa lalu. Entah apakah di sini ada catatan yang ditinggalkannya atau tidak. Babata dan Lao Feng akan mencarinya dulu. Dan secara mengejutkan, Babata pun menemukan beberapa catatan. Dan bantuan Babata lah Lao Feng bisa dengan cepat menyusun setiap kata-kata yang ditinggalkan oleh Lian Luo. Untuk bisa membacanya, Lao Feng harus menerjemahkan kata-kata ini terlebih dahulu. Yang mana Lian Luo memberitahu ia telah membuat metode ini selama 3000 tahun. Akhirnya dia itu bisa memahami gambar pertama dan kedua monumen 9 tetesan hujan kekacauan. Dan ini jugalah ia berhasil menciptakan metode latihan gambar keempat hingga ke-6 dari teknik rahasia Piao Shu. Lian Luo juga yakin kalau di masa depan nanti dirinya akan menjadi yang terkuat di antara makhluk abadi.
Babata merasa kepercayaan diri itu muncul ketika ia masih muda. Bagi Lo Feng, catatan yang ditinggalkannya hanya untuk pamer saja. Tapi akhirnya Lo Feng sadar kalau ini merupakan hasil kerja keras Lian Luo dalam waktu 3000 tahun pemahamannya di tablet 9 tetesan hujan. Lo Feng pun meminta Babata untuk mencari catatan yang lainnya. Babata paham, jadi dirinya pun mulai pergi ke sana kemari untuk melakukan pencarian. Dan akhirnya dia pun berhasil menemukan beberapa kata. Setidaknya ada 72% hal yang bisa dia temukan di sini. Sekali lagi catatan itu pun mulai Lo Feng pahami dalam dirinya. Akan tetapi lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng ingat betul kalau Master Jujian menyebutkan ada 3 harta di kota kekacauan itu. Salah satu dari 3 harta ini adalah tanah suci bagi para praktisi untuk mendapatkan pencerahan. Akan tetapi mengapa keberadaan yang begitu menakutkan masihlah tertanam dalam diri Lo Feng? Ujian di jalan surgawi sepertinya akan begitu menantang bagi para jenius. Bahkan Master Jujian sendiri tidak tahu siapa saja yang akan berhasil melewati jalan surgawi tersebut. Long Yun sempat terlihat begitu kewalahan. Ujian ini sepertinya benar-benar mengancam para pejuang. Akan tetapi Lo Feng sama sekali tidak niatan untuk berhenti, dan dia akan terus maju sampai-sampai keteguhan hatinya itu membuat salah satu kekuatan tertarik kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.